agama zaman baru. Ini menarik. Bukan agama baru, tapi agama zaman baru. Agama zaman baru itu cara beragama orang hari ini yang banyak sekali dipengaruhi oleh media-media sosial. Apa cirinya beragama hari ini itu? Yang pertama non-individual. Non-institusional dan individual. Individual itu orang mencari kebenarannya sendiri. Alah Pak, saya sudah tidak butuh guru lagi lah, ustadz ulama. Sekarang ustadz ulama guru semua ada di YouTube, biar saya milih sendiri. Non-institusional. Mbok kamu masuk lembaga ini, lembaga keagamaan itu, biar kamu lebih terarah, tidak usah lah Pak. Saya sudah punya grup WA sendiri, saling berbagi. Non-institusional dan individual. Non-partisipatif. Jadi urusanku, agamaku. Kemudian jargonnya biasanya pencarian. Aku akan selalu mencari. Kok sudah jarang sholat Mas? Ini saya masih pencarian Pak. Kayaknya ngono, pencarian ndak ono akhirnya. Sudah 3 tahun sejak semester 1, sekarang semester 5, masih mencari mah. Iya Pak, masih mencari ini Pak. Kamu itu mencari apa? Ndak tahu Pak, pokoknya mencari saja. Kalau sudah ketemu kan namanya bukan mencari Pak. Ya wis lah, sak senengmu saya waras ngalah. Nah, biasanya terus sesuai kebutuhan. Kamu milih sesuai kecenderunganmu. Ketika kamu males-malesan, ya kamu terus biasanya nyari informasi agama yang mendukung malesmu. Takdir, tawakal, lillahi ta'ala, nasib kita sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Itu pilihanmu dewe pokoknya sesuai kepentinganmu. Jadi ketika kamu sedang ingin cari pasangan, kamu cari dalil ta'aruf, cari dalil apalagi kita diciptakan setara, diciptakan untuk saling mencintai. Jadi kamu pilih yang begitu-begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Itu beragama zaman ini begitu. Dan kamu merasa sudah tahu agama hanya dengan gaya tadi. Maka nanti ada ciri yang lain, namanya sinkretisme pengalaman. Jadi menggabungkan sendiri, memaknai sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan selama ini. Informasi keagamaan yang diterima selama ini dianggapnya itulah yang benar. Itu yang disebut sinkretisme pengalaman. Kita gabungkan sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan kita, dan kita anggap itulah yang paling benar. Biasanya gaya seperti ini cenderung curiga. Kalau ada orang merentah-merentah dirinya, menyaran-nyarankan dirinya, menasehati dirinya, kamu keliru loh beragama kayak gitu itu. Terserah saja. Beragama kan pengalamanku sendiri, urusanku sendiri dengan Tuhan. Kamu ndak usah usir lah. Nah, sekarang banyak yang seperti ini. Buah dari sinkretisme pengalaman tadi. Dianggapnya yang dia alami itulah yang pasti benar. Bahkan nanti ada lanjutannya, yaitu agama kafetaria, atau istilah menarik lagi, prasmanan keagamaan. Kalian mungkin baru dengar sini, biasanya kamu prasmanannya kan bakso, nasi. Ini ada prasmanan agama. Jadi mirip seperti kalau kamu makan prasmanan itu kan, kamu milih sendiri sesuai yang kamu inginkan. Saya butuhnya cuma bakso sama siomay Pak, jadi nasinya saya ndak. Gitu. Saya nasi Pak, kalau nggak nasi ndak makan. Itu sak milih-milihmu. Jadi agama terus jadi seperti orang makan prasmanan. Pokoknya versimu. Sama dengan istilah agama kafetaria. Kafe-kafe itu kan masing-masing mengklaim ini racikan khusus kafe di sini. Kafe yang lain tidak ada yang kayak gini. Semua kafe kan begitu bilangnya. Jadi kita meracik sendiri. Ini khas kafe sini. Agama kafetaria juga begitu. Setiap orang merasa bahwa racikan agamanya yang paling otentik,
paling unik, paling hebat. Jadi keberagamaan baru cirinya seperti ini. Dengan ciri yang seperti ini kemudian semuanya masuk ke media sosial. Akhirnya ketemulah banyak sekali perbedaan. Konflik-konflik terus muncul bertebaran di mana-mana. Maka jangan kaget kalau sekarang kita melihat wacana-wacana keagamaan itu sering panas. Pendapat ini, pendapat itu. Yang sini lulusan Mesir, yang sana lulusan Barat, yang sini lulusan UIN, yang sana lulusan... Terus tempur dengan persektinya masing-masing, membanggakan kafetarianya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang disebut agama zaman baru. Zaman sekarang. Ini bahan mau diskusi nanti. Gimana mengatasi yang seperti ini? Gimana mengatasi sinkretisme pengalaman, agama kafetaria, atau prasmanan keagamaan? Agama hanya kamu comot bagian-bagian yang kamu sukai saja, kamu inginkan, kamu butuhkan saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kritik ya. Saya baca agak cepat. Kritik pada media. Saya ambil dari filosof ahli bahasa yang kemudian masuk ke banyak kritik-kritik politik. Noam Chomsky. Noam Chomsky mengkritik media massa. Kata dia, apa sih media massa itu? Apakah mereka? Kata Chomsky, mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi. Mereka menjual audiennya ke bisnis lain, yaitu pengiklan. Jadi, ketika Anda menyalakan televisi, CBS tidak menghasilkan uang. Mereka menghasilkan uang dari pengiklan. Andalah produk yang mereka jual. Dan hal yang sama juga berlaku pada surat kabar harian. Media itu kan hidupnya dari iklan. Iklan itu dia masang kalau viewernya banyak, subscribernya banyak. Berarti secara tidak langsung sebenarnya yang dijual itu kalian. Para subscriber, para follower. Ini kata Chomsky loh. Jadi bisnis ini menjual kalian, para konsumennya. Mereka adalah korporasi-korporasi besar yang menjual khalayak, menjual konsumen, dan juga pelaku-pelaku usaha lainnya. Loh, gambaran dunia seperti apa yang Anda harapkan dari mereka? Kita kan sering mbok media itu yang begini loh, yang meningkatkan kualitas masyarakat loh, yang kata Chomsky, bagaimana bisa wong mereka ini seperti ini polanya? Mereka butuh kita untuk dapat iklan dan dapat income. Nah, ini kritik ya, kamu boleh setuju, boleh tidak. Ada lagi dari Malcolm X. Dia mengkritik juga, jika Anda tidak hati-hati, surat kabar akan membuat Anda membenci orang-orang yang tertindas dan mencintai orang-orang yang melakukan penindasan. Zaman dulu masih surat kabar, mungkin sekarang juga berita-berita di Instagram, YouTube, di Facebook, di Google, dan lain sebagainya. Berarti kita harus hati-hati, jangan ditelan saja informasi yang ada. Jangan mentang-mentang informasinya cocok dengan keinginanmu, terus kamu anggap pasti benar. Kuatirnya engkau membenci orang yang tertindas dan sebaliknya mencintai para penindas. Edward de Bono juga mengingatkan kita, ini beliau yang terkenal menulis teori tentang berpikir lateral. Kata dia, ada bahaya di internet dan media sosial. Jadi kalau ada yang tanya, gak bahaya tak? Bahaya, kata Edward de Bono.
Jadi yang seperti kita bahas tadi, kata Edward de Bono, bahaya. Bahayanya di mana? Pandangan bahwa informasi saja sudah cukup. Bahwa Anda tidak perlu berpikir. Anda hanya perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Adalah sangat berbahaya. Jadi kita sekarang terbiasa tidak berpikir. Yang penting dapat informasi. Sementara informasinya sering tidak valid, informasinya sering dibuat-buat, fabrikasi. Ya mesti bahaya nanti. Jadi canggihnya media seiring dengan menurunnya kualitas berpikir kita pada akhirnya. Kita tambah tidak kritis, kita tambah tidak serius lagi, tidak mampu lagi berpikir. Semua kita wakilkan ke media. Kita wakilkan ke Google, kita wakilkan ke ChatGPT, kita wakilkan semua sekarang mesin. Kamu tidak pernah mikir sama sekali. Dulu dikasih tugas dosen bikin makalah, kamu sumpek. Kapan, gimana memulainya? Sekarang gampang, ada ChatGPT, ada copy paste banyak makalah-makalah sekarang. Kamu santai, akhirnya kamu tidak berpikir lagi sudah. Kemampuan berpikir kita turun drastis. Sementara keistimewaannya manusia ada pada kemampuan berpikir. Makanya kata Edward de Bono, bahaya itu. Ya. Lanjut. Ada lagi menarik kalimatnya Zach Enner. Zach Enner ini komedian, tapi beliau juga penulis. Kata dia, apa yang saya tidak suka dengan cara media menggambarkan agama adalah bahwa mereka sepertinya mempersenjatai agama dan menggunakannya sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Kadang-kadang agama itu, kata Zach Enner ini, sering main adu-adu, mengadu. Dipanas-panasi yang sini, biar yang sini panas juga. Terus nanti konflik, kalau konflik kan jadi berita hangat. Kalau biasa-biasa tidak jadi berita hangat. Nah ini kata dia, saya tidak sukanya media itu begitu. Hal-hal biasa di blow up biar jadi luar biasa. Dipanas-panasi, dicari sisi kontroversialnya. Terus terjadi konflik, terus jadi berita. Padahal masyarakat pecah gara-gara itu. Nah ini kritik pada media. Ada lagi Walter Miller Junior, penulis juga. Kata beliau, mereka itu, media itu tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang mungkin benar. Mereka mengarang pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang mungkin akan menjadi sensasional jika benar-benar terjadi. Jadi kalau ada wawancara-wawancara, podcast-podcast, itu kan pemilik media yang mengatur pertanyaan itu bukan pertanyaan yang mengarah ke yang benar, kata Miller. Tapi pertanyaan yang kalau saya tanyakan jawabannya mungkin jadi kontroversi. Jadi pikirannya ke sana. Kalau yang biasa-biasa tidak akan ditanyakan, meskipun itu kebenaran. Yang ditanyakan apa? Hal-hal yang kalau dijawab, itu jawabannya bisa kontroversi. Dan itu akan di-frame, ditampilkan di headline. Nah itu katanya Walter Miller Junior. Baik, ini kritik-kritik kepada media dari tokoh-tokoh, biar tidak dianggap dari saya. Ya, kalau dari saya kamu tidak terlalu percaya kan, kalau ada tokoh-tokohnya gini kan kamu mantep. Kadang-kadang tipe kita masih begitu. Baik, terakhir masih ada 30 menit ya. Kita masuk ke sesi yang mungkin agak penting, yaitu bagian literasinya. Lah terus gimana Pak kita menyikapi media? Kan kita tidak bisa hari ini hidup tanpa media. Agama juga banyak dapat kemanfaatan dari media. Berarti ya sekarang skill kita, kemampuan kita mengolah media harus kita atur lagi. Harus kita kaji lagi secara lebih baik.
Itu yang nanti kita maksud dengan literasi media. Yang pertama, mari kita pahami mode operasionalnya media, biar kita tidak tenggelam dalam media. Yang pertama apa? Mari kita sadari setiap berita itu disusun oleh yang membuat berita. Orang menyusun berita itu ya sejauh yang dia pandang. Kalau kata Immanuel kan nomena itu ndak ada, yang ada fenomena. Sesuatu apa adanya itu ndak ada, yang ada sesuatu menurutku. Saya melihat kacamata ini, begitu saya lihat, saya pahami, ya kacamata menurutku sudah. Meskipun saya bilang, saya cerita apa adanya ya. Tapi apa adanya itu ya apa adanya menurutku. Maka ketemu berita apapun, mari kita tanyakan siapa yang membuat berita ini. Biar kita tahu persis maksud dan arahnya. Nah, yang pertama ini biar kita tidak tenggelam. Yang kedua, setiap berita yang disampaikan pasti ada misinya. Ada bagian yang ingin ditonjolkan. Maka tanyalah misinya apa berita ini. Yang ingin ditonjolkan apa sih? Oh, ternyata kalimat panjang lebar ini tujuannya mendukung tokoh ini toh. Ah, itu kan ada misinya kelihatan. Kamu garis bawahi ini. Oh, tujuannya ini. Dari orang ini dengan tujuan ini. Yang ketiga, pahami setiap berita, informasi dari media itu selalu sifatnya sudut pandang. Sudut pandang itu HP ini mungkin dari kacamata efektivitas kecanggihan dia sangat canggih. Tapi dari aspek pengaruhnya untuk generasi muda dari sisi moral mungkin ada negatifnya. Tapi dari aspek kemajuan satu negara mungkin ini jadi simbol macam-macam aspek. Jadi kalau ada orang bilang A padamu tentang sesuatu, coba tanyakan pernyataan tadi dari sudut pandang apa. Karena hal yang sama, orang bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Ngaji filsafat ini, dilihat isinya mungkin banyak ilmu, tapi dilihat dari durasinya mungkin membosankan. Dilihat dari pembicaranya apalagi. Dilihat dari, ini sudut pandang namanya. Jadi kalau ada orang bilang, ngaji filsafat itu membosankan, kamu harus lebih klarifikasi lagi, ini dilihat dari mananya dulu. Dari aspek apa? Terus yang ngomong begitu siapa? Dia ada tujuan apa? Nah, ini namanya mode operasionalnya media yang harus kita pahami. Boleh juga pertanyaan terakhir, setiap berita yang tampil di media itu pasti ada target untuk memperoleh keuntungan tertentu. Boleh kamu tanya, ini kalau banyak orang setuju, saya setuju dengan berita ini, yang diuntungkan siapa? Keuntungannya dalam bentuk apa? Nah ini ya, ini 4 aspek untuk kita berliterasi media yang pertama. Inilah mode operasionalnya media. Jadi teman-teman yuk, ini kan sebagian besar mahasiswa, yuk kritis ya sekarang mulai latihan. Ada berita apapun kita kritisi. Yang kedua, ini perhatikan rumus-rumusnya. Ini rumus keterbatasan media. Yang pertama, media itu kadang-kadang tidak mau mengambil resiko memberitakan sesuatu secara objektif dengan berbagai pertimbangan. Mungkin keamanan, mungkin ekonomi, mungkin budaya, dan lain sebagainya.
Kadang-kadang orang media itu ya tahu faktanya begitu. Tapi kalau saya beritakan apa adanya, ini bisa kacau ini, keamanan. Saya bisa diserbu ini misalnya. Atau nanti saya bisa dibredel, ekonomi mati. Ya, macam-macam. Jadi kalian ingat-ingat ini. Jadi ada keterbatasan juga. Tidak semua yang mereka tahu akan disampaikan. Yang kedua, media itu kadang-kadang juga terbatas. Space-nya, ruangnya untuk menayangkan berita. Akhirnya apa? Mereka milih yang mereka anggap penting saja yang ditampilkan. Padahal mungkin yang mereka anggap penting itu menurut kita tidak penting. Atau kadang-kadang mereka menyampaikan berita ya karena terbatas ruang tadi, akhirnya beritanya tidak utuh, tidak lengkap. Konteksnya lepas. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada kalanya karena persaingan antar media muncul godaan untuk memblow up, mendramatisasi hal-hal yang biasa-biasa biar jadi luar biasa, termasuk peristiwa-peristiwa keagamaan. Ini godaannya media. Ini sebenarnya biasa sih, tapi bisa saja dibikin sedemikian rupa seolah-olah dramatis luar biasa. Di blow up. Wah, ini teman-teman harus pinter menangkap aspek dramatisasi ini. Peristiwanya biasa sih. Mahasiswa berangkat ke kampus pakai sandal, kemudian tidak pakai sepatu, bajunya jelek, robek-robek lagi, jinnya juga robek. Oh, itu terus beritanya didramatisir. Seperti inilah profil mahasiswa Indonesia masa kini. Bagaimana Indonesia masa depan bisa maju kalau mahasiswanya saja seperti ini? Sejauh mana pemerintah bertanggung jawab? Jadi luas, dramatisir macam-macam. Padahal ya mungkin tadi mahasiswa ini bangunnya kesiangan terus cepat-cepat berangkat ke kampus pada urusan. Tapi frame kecil itu dijadikan kemana-mana. Nah, ini namanya dramatisasi. Biar apa? Biar laku beritanya. Nah, ya yang terakhir ini otomatis. Kadang-kadang garis kebijaksanaannya redaksi, karena ada pemilik modalnya, pemilik perusahaannya, punya orientasi, punya visi, punya tendensi politik, ya mereka terbatasi juga di situ. Jadi pinter-pinterlah teman-teman membaca. Oh, ternyata ya media itu tidak sesederhana berita yang ditampilkan. Ada banyak liku-likunya. Nah, selain medianya, jurnalisnya, orangnya yang bikin berita, itu ya banyak keterbatasan-keterbatasan. Misalnya ya tentang agama. Seorang jurnalis memberitakan agama. Itu juga tidak gampang. Ya, apalagi jurnalisnya juga beragama. Oh, itu bisa bias-bias beragamanya muncul. Misalnya saya memberitakan konflik antar agama. Itu ya tentu saja tendensinya membela agamaku. Sulit untuk cover both side, itu tidak bisa. Tetap ada emosi yang nyambung ke agamaku sendiri. Nah, ini jurnalisnya. Makanya tadi loh pertanyaan pertama, siapa yang nulis? Ada lagi problem kedua. Pengetahuan agama itu kan tidak sederhana. Kalau jurnalisnya tidak ahli agama, bisa saja dia salah paham, salah tangkap, salah menjelaskan tentang fenomena keagamaan. Nah, ini juga sering jadi masalah. Kadang-kadang ya demi dramatisasi berita biar viral, biar laku beritanya, jurnalis ini melakukan improve, trik-trik. Misalnya ngasih label, ngasih vonis-vonis. Ini aliran sesat, ini kelompok sempalan, ini para kafir, ini orang murtad. Karena kayak gini kan bisa jadi masalah. Nah, apalagi kalau jurnalisnya tidak rajin, tidak tekun, tidak kritis. Ya selesai, kita dapat informasi yang kabur, yang sepihak,
yang hanya gosip, yang sepotong-sepotong dan menyesatkan. Inilah problem keterbatasan seorang jurnalis. Penting kita sadari ya untuk berliterasi media, biar kita tidak ditelan oleh gelombang media baru yang hari ini kita sebut post-truth. Terakhir, ini sebenarnya tema-tema besar dan panjang. Saya menyebutnya asumsi. Silahkan kalau ada teman-teman tertarik untuk meneliti atau mengkaji beberapa asumsi ini. Saya tulis di situ beberapa asumsi yang bisa iya, bisa juga tidak. Ini harus dibahas panjang. Kalau saya bahas sekarang masing-masing berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 isu. Kalau satu isu 2 jaman berarti kita nambah ngaji lagi 12 jam. Sampai besok siang ngajinya ya. Isu yang pertama apa yang bisa iya bisa tidak? Ada asumsi begini. Ketika masyarakat itu tambah modern, tambah sekuler, liputan media tentang agama itu biasanya menurun dan terpinggirkan. Ini bisa iya bisa tidak. Jadi hari ini kan kita menyebut kita ini ya modern, tapi berita tentang agama ya masih gencar saja, masih banyak saja. Sering dipolitisasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ketika masyarakat tambah modern, tambah sekuler, sekuler itu kan ya agama, urusan agama, dunia, urusan dunia, liputan media pada agama menurun. Nah, itu bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, ada yang berasumsi karena kepentingan dan prioritas keuntungan komersial, media itu hanya tertarik pada yang buruk-buruk dan yang kontroversi saja pada agama. Apa iya begitu? Nanti kalian teliti ya. Apa iya sih berita-berita tentang agama itu selalu hanya yang buruk-buruk dan yang kontroversial? Ini bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, pemberitaan media tentang agama itu sering tidak adil dan tidak akurat. Karena para profesional media itu orang-orang sekuler yang tidak ngerti agama. Ini bisa iya, bisa tidak. Kemudian ada pandangan agama diposisikan, direpresentasikan, dikonstruksi sebagai kepentingan minoritas oleh media. Ini juga bisa iya, bisa tidak. Terus, agama hari ini semakin dimediasi oleh institusi media yang sekuler dan otonom dan dibentuk berdasarkan logika seperti itu. Jadi agama itu semakin dangkal, semakin sekuler karena medianya juga media sekuler. Apa iya begitu? Itu bisa iya, bisa tidak. Contohnya bisa kemana-mana. Terakhir, sekarang ada isu media pun jadi seperti agama. Sederhananya, ritual-ritual hidup kita yang berhubungan dengan media hari ini mirip dengan ritual-ritual keagamaan. Kita sholat 5 kali sehari. Kita lihat WA berapa kali sehari. Kita ngaji Instagram berapa menit dibandingkan ngaji Al-Quran. Kita bangun tidur, membaca doa bangun tidur atau ngecek WA yang masuk. Yang kita cari duluan itu Quran mau ngaji apa? Ya, macam-macam. Jadi sekarang media itu jadi kayak agama. Kita tidak ngaji seminggu santai saja, tapi ketinggalan HP di rumah setengah hari, rasanya kayak berbulan-bulan kita seperti dikejar-kejar harus segera pulang. Nah, ada pandangan begitu, media hari ini jadi seperti agama. Itu bisa iya, bisa tidak juga.
Nah, ini yang bisa iya, bisa tidak. Sebenarnya ini bagian dari literasi media. Coba teman-teman kalau ada waktu, pilih salah satu, kamu bahas, kamu kaji, kamu urai. Semoga nanti bisa ketemu pastinya. Harusnya ya apa tidak. Kemungkinan di daerah tertentu ya, tapi di wilayah yang berbeda tidak. Nah, maka kalian boleh melakukan riset-riset lapangan untuk membuktikan hal ini.